sarapan di bangsa ini. Baru gue turun. Turun terus jadi apa? Nggak ada, aku bantu-bantu aja. Kisah seputar Lu gua. kalau itu singkatannya apa sih? Nggak ada kak. Kalau tuh gue boleh minta kopi nggak sih? Lu bikin kopi nggak pernah ngirim gue. Ini kan bulan puasa, jadi nggak ada stok kopi. Enggak, ini kan udah jam 4. Minum dulu biar kuat. Puasanya 16.27. biar lanjut. Biar mau. Jam. Iyalah sholat. Bagus. Aduh, Bagus. Udah azan duluan di sini. Gua itu kemarin ada lagi terharunya Jam. Kenapa nggak? Keren. Maksud nggak ini wide kan kameranya? Gue ragu lagi. Sampai mana ujungnya boleh berontak? Nah, sini. Nah, lu mundur. Oh, gue boleh sini. Boleh. Nah, situ. Lo sekarang pakai batu akik ya? Ada doa-doanya itu? Ada setannya. Enggak, ini giok dari dulu. Gue tuh suka giok. Oh. Gue tuh kemarin ada terharunya karena jalan yang jauh jangan lupa pulang. Kenapa? Iya tayang di bioskop. Oh iya, alhamdulillah ya. Film ke tiga. Generasi NKCTHI generasi ini. Alhamdulillah. Gua akan buat 1000 film. 1000 film loh. Mau jadi Jackie Chan Anda? Hah? 1000? Kenapa? Iya enggak. Emang nggak boleh kan baru Ya, 4. boleh. Umur gue baru 33. Insya Allah kalau umur gue ada 100 bisa lah setahun 5 kali 100. Bener 5 kali 100. 5 kali 100 500. Kurang 2 kali lipat lagi. Jadi setahun 4 film. Ya bikin lo nggak usah terlalu berkualitas. Ini mau jadi film kampus gitu. Lu mau kerja sama di Cafe Binus tuh? Hah? Lu mau manfaatin alma mater lu? Tema dong, tema bermutu dong. Ayo dong obrolannya. Ngapain? Yang deep. Lu yakin mau deep nih? Yang maksudnya kalau halus banget. Bukan kalau deep nanti lu Lari. Masalahnya larinya nangis guyon. Loh, kok Cecil hilang gitu. Si Reza bilang, "Oh mau interview sama Danang kalau tembok-tembok lo gimana?" Tembok apa ya? Tahu. Gue tuh gini-gini aja. Iya. Gak ada yang tutup-tutupin. Biasanya orang nutup-nutupin sih ngomong gitu, Cel. Masa sih? Emang apa yang Ini masalah keluarga gue sebenarnya gini Nang. Enggak. Jangan ngomong itu di sini ya. Enggak ya, gue delete. Bukan itu ada obrolan yang serius gitu. Iya nggak mau. Jangan jual-jual yang begitulah. Lo kayak ketelan rambut tuh batal nggak sih puasa? Enggak, kan rambut sendiri. Oh rambut nenek. Gue rambut nenek manis kan. Kayak gue kan makan rambut tapi nggak ketemu. Nggak ketemu apa crispy-nya? Udah. Tapi kenapa lu mau bikin segitu banyak film? Enggak, gue bohong. Nggak ada, lu nggak ada niatan bikin Nggak ada. karya masif gitu kayak Philippe Stark. The masif. Apa masif The? Enggak ada lah, itu film 3 aja udah alhamdulillah Nang, cukup hidup gue beberapa tahun ke depan. Jadi sekarang kegiatan lu bikin es krim, bikin kopi. Gue juga baking sekarang. Baking vokal. Soda, bakingan menteri. Mas anak. Aduh. Mau masalah Illuminati. Bukan. Gitu. Itu mas. Emang iya Pak? Enggak tahu. Lu ngarang lu. Lu mau gocek gua kemana sih, Cel? Ayo dong, Ya udah, dibuka iya. dong, dimulai yuk. Iya udah mulai dari tadi. Yang Halo teman-teman Keluh, hari ini gue Marcella AFP dan gue Danang Surinegoro. Kita akan ngebahas tentang Nah lu maksud gue, lu kan seceria ini gitu. Emang berarti hidup lu udah tenang ya sekarang ya, Cel? udah sampai dan nggak ada di sini. Apalagi mau dipikirin ya? Apa? Nggak ada. Banyak. Kok banyak? Karena banyak kita taruh aja Nang.
dibiarkan di sebuah tempat. Di? Iya, suatu tempat lah. Lu tulis? Enggak, aku nggak tahu mau ngomong apa. Lu tinggal? Apa tadi pertanyaan lo? Nggak ada, pertanyaan gue bahkan belum mulai. Gue bilang kan gue terharu, ada terharunya. Karena kan gue menyaksikan generasi 90-an tumbuh kan, Cel. Dan yang ini adalah Gue angkat kaki gue kebalik nih. Dang. gue mau ngasih tahu peran lo dalam hidup gue. Okay. Jadi sejak kuliah, Danang ini senior gue. Wow, tamu. Terus kayak bendera gue lo hormat. Siap gitu, siap. Siap. Asyik. Kue tiaw dong. Asyap. Kue tiaw asyap, masa nggak tahu? Kue tiaw sapi asyap. Coba googling. Apaan sih asyap? Googling. Kue tiaw sapi asyap. Kue tiaw sapi asyap. Asyap. Lo lihat search terakhir gue. Pertolongan pertama jadi lu terjepit. 2 istirahat, emang kejepit apa anjir, pintu neraka bangsa disuruh istirahat. Coba kalau lo disuruh cari apa sih terakhir lo googling meredakan nyeri akibat jari tangan terjepit. Aha, istirahat. Istirahat. Enggak, lu nggak, kenapa jari lu kejepit apa aja? Enggak, tadi topiknya nggak itu deh ya. Iya. Ini sound lo bisa buat ASMR nggak? Kasian yang nonton. Enggak apa-apa, biarin aja. Kasian, kalian ngapain? Lu maksud lu ngapain di channel gua? Kasian. Subscribe kan. Swipe up. Terus bisa sampai ke akhirnya di film ketiga lu, journey lu tuh gimana sih? Kok nggak ada minum nih? Ada tamu nggak ada minum? Wah, ya udah deh. Kan kopinya nggak ada. Ini awal mulanya Tugas kuliah. 2000 kita lulus. Oh, belum lulus punten. Gue lulus tahun 2000. Berantakin. Ini tempat ini gue siapin nih karena Danang hari ini mau bikin. Omong kosong, gue udah lihat mainan ini udah dari lama semua dong. Iya. Ini kerja kelas semua. Iya. Ya. 2011 gue bikin generasi. 2012 lulus. Bingung mau kerja apa, kita semua bingung lah ya, masa-masa kuliah atau lulus. Bentar, cincin gue geser. Terus nggak usah diinfo, kan mereka nggak mau tahu. Pengen Cel, mereka tuh pengen tahu misteriusnya lu. Di balik tembok lu ada apa? Kok tiba-tiba kepikiran mau geser cincin. Terus gue lulus, gue kan kerja di agensi. Terus gue bingung mau ngapain, lanjut agensi apa enggak. Oh, gue mau jadi fotografer dulu. Gue dulu tuh kameramania. Dulu renderize tuh masih jadi renderize. Masih. Dia lebih keren dari kita kan? Iya. Jadi kalau dulu tuh gue tuh tekuni tuh karir foto, gue nggak tahu karir renderize tuh gimana. Jadi tetap jadi foto panggung, lu nggak mungkin ke areanya renderize. Gue tuh dulu foto panggung, beberapa panggung. Groovy. Iya. Gue sempet backstage Justin Bieber. Oh iya. Tau nggak lo yang di Sentul ya? Iya. Gue udah datang, terus pas di prosesnya ternyata gue ada masalah, gue akhirnya nggak jadi foto. Gue padahal hari itu udah datang pakai baju orange. Gue baru tahu kalau Justin Bieber itu fansnya ungu. Nah, jadi pas gue datang, kok ada Jack Angel? Iya. Gue kayak, punya grup WhatsApp-nya mereka. Padahal kan belum ada WhatsApp. Kok mereka udah punya grup? Kok bisa kompak semua? Apa gue nggak tahu nih? Apa diundang kan ada dress? Tetap yang salah orang ya? Yang salah orang ya, Cel? Gue cuma wondering nih, kan gue sendiri. Oke. Oh, belum ada Google. Handphone masih Udah ada bebek. dong. Search-nya Google di mana? mah udah ada dong. Google mah udah ada, Cel. Oh, gue belum, akal gue belum nyampe Google. Oh, oke. Dah. Itu, seru dah. Nah. Buku lo kok bisa selesai sih? Buku lo 3 bisa selesai. Ketawa lo tadi. Bikin gue diapresiasi. Ya gitu, ya udah. Gue tadinya desainer aja, desainer freelance, terus bingung. Ya udahlah, generasi aja deh dilanjutin, bikin kaos. Gue hidup dari kaos dulu. 2000
Bentar. Gue bukan mikir gue mau batuk, tapi gue lagi. Lu Sekarang mau kesini apa mau kesana kan? Kalau COVID nggak apa-apa dong, kan udah lewat. Udah lewat. Tren menurut lo COVID tren? Gue potong. Enggak, maksudnya kan ada kayak trennya lagi naik gitu, iya. kan memang ada. Oke. Terus? Ya udah, gue tadinya mau jadi desainer, terus mau jadi fotografer anak, terus kayaknya gue nggak sanggup nih ngejar beli peralatan fotografi kayak renderize gitu kan, sekali belanja 100 juta, mana ada duit segitu kan. Kayak ya udah, kayak nggak jadi deh, kayaknya mahal toolsnya. Terus gue ya udah jualan kaos. Nah hidup tuh dari buku akhirnya rilis. Awalnya gue ditolak penerbit, terus gue menyetak sendiri. Waktu itu totalnya 11 juta nyetak buku 1000. Terus gue ya udahlah, gue ngumpulin duit dulu, gue jadi desainer dulu. Terus gue kan dulu specialty-nya musik, cover musik band. Kok drum gitu? Jadi lu cover musik drum band? Hah? Kenapa gue duduk? Nggak tahu gue. Kayak band tuh selalu ada ornamen. Lo tau nggak, gue dulu ya kalau sedih. Tas. Kenapa? Gue dulu kalau sedih waktu SMA, gue dengerin lagunya Drumline. Lo tau nggak? Tahu. Drumline. Dush gitu. Nah itu gue dengerin itu. Terus gue ngerasa hidup gue baik-baik aja. Jadi pop lu aja. Jadi ngerasa kayak Gue langsung ngangkat yang 100 kilo. Nggak, gue nggak yakin lu bisa ngangkat 100 kilo jalan sekarang. Tadi pertanyaannya apa sih? Saya juga lupa. Terus proses berkarir kan. Lu jualan buku kan buku gue alhamdulillah laku waktu itu. Lu mau cetak buku 11 juta. Tapi nggak jadi tuh. Akhirnya gue ketemu lah sama penerbit yang baik hati. Tapi ya udah, gue kan nggak tahu ya industrinya. Gue bukan penulis. Buku gue juga tulisannya sedikit. Terus gue ya so idealis aja pas datang, kayak nyetak buku nih. Enggak. Gue bukan mafia. Idealis. Mafia. Ya mafia. Okay. Funny world. Funny world, I am. Terus? Enggak, lu barusan membenarkan sikap lu buat apa barusan? Gue mau balik. Udah terlanjur kan? Gue mau balik ke Okay. sisi yang lain gitu Okay. loh. Ya terus akhirnya gue bilang mau nyetak buku. Dulu kan buku grafik nggak banyak, Nang. Dulu kita beli buku di Aksara. Mahal, dulu tuh buku beli 200.000 sampai 1 juta. Sedangkan mau TA aja kita harus punya 3 buku. Gimana perpustakaan habis bukunya. Kerekam kan ya? Benar ya cewek? Buat pemerintah lagi. Buat pemerintah lagi minta tolong. Enggak. Buat pemerintah tolonglah nih anak grafik. Lu bisa jangan mundur-mundur kan? Maju. Gue nggak tahu itu masuknya kemana. Dari sini nih. Nah, Terus ya udah gue bilang, Mas Pax namanya, Mas Pax nih sangat berpengaruh dalam proses gue berkarya di buku khususnya. Terus gue bilang, Mas, buku ini tuh bisa ngebantu teman-teman di kafe. Coba deh ada berapa kampus di kafe, gitu. Akhirnya kemakan lah sama omong kosong gue itu. Oh gitu, ya udahlah, kita cetak berapa? 5.000. Terus waktu itu dalam beberapa menit tuh habis si 5.000 buku. Nah, bokap gue bantu waktu itu. Jadi bapak gue yang beli. Berapa buku? Gue bohong sampai gue lagi puasa, nggak boleh berbohong ya. Udah bohong, ria lagi. Iya, terus alhamdulillah aku kan. Ini berkat doa saudara-saudara. Nah, ibu gue dulu dong, kok saudara-saudara yang didengar. Kan ibu dulu kan. Iya, doa ibu gue nih udah jalan. Tapi gue nggak mau muncul, kan gue pemalu dulu ya, lu inget kan? Dulu yang gue kayak gue mau bikin karya tuh yang karya aja, gue nya nggak mau muncul, mau karyanya yang terkenal gitu kan. Udah, karyanya jalan, akhirnya orang Gramedia minta gue muncul buat launching. Gue nggak mau karena malu, kayak ya siapa dia ya? Siapa sih, pas gue datang mereka juga siapa? Lu dari kerumunan juga orang kayak
Jangan-jangan bukan ini, jangan-jangan cosplay gitu. Gue juga pada nanya siapa? Apalagi gue ada gerakan gini. Padahal nggak ada orang kan. Apalagi Twitter lu Jangan fotonya. dua. Hah? Jangan dua. Oh nggak boleh. Ya kan gue pikir kan kanan kirinya ada orang. Kenapa sih Cal? Jadi kayak Ya kan. lagi bikin konten TikTok. Siapa dia? Terus? Ya. Lo keluarin dari kegelapan. Kesian banget yang nonton. Gue nggak tega, mereka buang-buang waktu. Enggak, Gak apa-apa ya, maaf ya. Ya. Lo keluar dari kegelapan nih. Enggak, terus ya udah, terus gue mereka kayak enggak, soalnya akan kerja keras kita lebih ringan kalau kamu muncul. Nah, gue sebagai people pleaser ini nggak bisa bikin repot hidup orang. Udahlah, walaupun nggak mau gitu. Akhirnya udah muncul. Jadi gue nyaman sama spotlight itu. Terus lo pengen mandiin lagi dong, mandiin lagi. Enak kan? Kakak gue tuh udah kenal gue dari kecil, kok dia masih ketawa. Nggak suka. Capek. Gue lagi puasa, gue udah dulu ya. Iya oke. Jadi itu adalah keluhan tercepat di hidup. Belum. Ya, jadi hari ini keluhannya bukan di narasumber tapi keluhannya di kalian. Terus? Ya udah, akhirnya gue itu TV pertama gue muncul dibantu temen gue Ata. Terus ya udah gue tetap nggak nyaman sama spotlight, tapi ya udahlah. Lu ingat nggak lu ketemu gue di Susi Tengokku The Comment dulu? Susi Tengokku kan itu ada fasenya tuh. Fase-fase yang nggak bisa diceritain tuh ceritanya tuh. Tengokku. masuk mana ya? Nah ya udah bagus kalau lu. Karena gue minta petuah Danang, gimana ya? Gue nggak suka nih spotlight ini gitu kan. Terus kayak misalkan gue interview, terus orang tuh bisa kayak, oh lo yang bikin, ih lo kan anak kecil gitu kan. Emang begitu? Nggak, gayanya nggak kayak gini, dia kayak duduk sama di kursi. Nggak, gue pikir gitu. Nggak gitu. Oh, gitu. Kaget aja, kaget. Karena gue kan bukan kayak, menurut banyak orang, beberapa orang tuh gue bukan generasi 90-an real gitu. Harusnya kan yang lahir 80-an, harusnya apa. Terus gue bilang, kakak aja yang buat ya. Gue gini baunya. Tapi baunya ternyata bukan bau dia, bau lu sendiri. Kamu maksudnya apa nyemangatin diri kamu? Kan nggak ada lagu drum lain. Terus Ya dia udah. ngomongin gitu lu gimana? Hancur dong hati lu? Enggak, gue pulang, gue pasang Gustapi. Berakhirlah sudah semua. Beneran? Anjir. Enggak lah, ya udahlah, gue kayak, ya kok kayak ternyata nggak mudah ya gitu, kayak gue mau batuk apa enggak ya, gue lupa. Beli di mana sih batuk? Oh tuh. Minum dulu deh. Iya boleh. Karena lu puasa. Iya bener. Ya gitu, akhirnya gue kayak di proses di ini kan gue muncul mulai TV swasta, terus kayak TV swasta, TV negeri. TV swasta dong. Oh, TV negeri apa? TVRI. Oh, ya di TV swasta. Thank you infonya. Fun fact, ternyata ya nggak ada. Free. TVRI. Terus ya udah, gue kayak, oh kalau bikin karya tuh nggak sekedar bikin karya terus lo bisa menghilang gitu. Ada efek-efek setelahnya gitu. Misalnya kayak di tweet kan dulu 2012 tuh Twitter banget ya. Ya anak kecil, ya anak kemarin sore, ya anak bawang bikin buku-buku kayak gini, buku sampah apa gitu-gitu tuh ada. Dan gue ternyata waktu itu nggak siap mendengar itu semua. Gue kayak buku sampah, buku ini, gitu. Padahal kayak banyak yang lainnya omongan baiknya tuh gue nggak kerekam. Gue malah kayak yang jelek, yang palingnya beberapa orang lah yang ngomong gitu. Dan gue ketemu lah Danang waktu itu. Gue ketemu di Istiqlal ya? Gimana? Di gereja setan. Lavi. Gereja setan Lavi. Love you. Iya. Oke. Sedih ya. Iya. Ya udah, gue ketemu Danang bilang,
lo itu cuma punya 2 tangan, lo nggak akan punya kemampuan untuk menutup mulut semua orang. Kata siapa Nang? Orang di apa ya, yang lagi nulis menu mau karena tak itu bisa kan, lucu lagi. iya kan? Ya. Enggak, gue bilang gue kan masih lugu, umur gue waktu itu 21. 21, enggak 22 gitu ya Nang. Iya karena enggak ding 23. Sampai sore enggak 24. Gue ngomong aja sampai lu bisa menemukan sendiri enlightenment lu, Cel. Duh, gue karena puasa kayaknya deh. Iya enggak, lu begini emang boleh majuan nggak? Boleh majuan nggak nih? Nah gitu. Kuat nggak ya ini? Kuat. Gue kayak nyender kan, tapi sebenarnya gue nggak nyender. Padahal lu capek kan kayak, kalau gue tahan lu. Nah, terus? Ya udah, terus Danang bilang gitu kayak, kalau lu punya tujuan lu menuju sana, udah lu nggak ngomong gitu deh. Itu gue dengar dari komik ya. Lo ngomong gini, Cel, lo itu kapal, ya kan? Kapal lo lagi bocor nih, guys, gue masuk kamera nggak? Kapal lo lagi bocor. Nah itu masuk. Cel, lo tuh kapal, perahu lo lagi perjalanan menuju tempat yang lo tuju. Terus kapal lo sekarang lagi bocor, air masuk. Air itu ibarat negativity yang ada di sekitar lo. Nah sekarang airnya masuk ke dalam kapal dan pilihannya cuma 2. Lo tutup bolongnya atau lo biarin air naik dan lo sebentar lagi akan tenggelam. Ya. Kalau tengkurap kan cuma Budetama, cuma dia. Budetama, ya kan? lucu. Ya, sebentar lagi kapal lo karam. Lo kalau mau menuju suatu tempat, ya jalan aja. Lo tutup lubangnya, lo nggak dengerin omongan orang. Ya kalau menurut lo itu baik, lo jalanin. Udah. Sejak itu, akhirnya kapal itu gue tutup. Terus orang ada ngomong, Cel, menurutku mendingan karya lo. Shhh. Keren. Padahal itu kakak lu sendiri kan? Bapak gue. Wow. Enggak lah, ya gitu. Akhirnya gue kayak, gue baru menyadari, iya ya, gue nggak bisa bahagiain semua orang ya, tapi gue bisa pilih, gue mau mendengar orang itu apa enggak, gue mau bahagiain beberapa individu ini atau yang itu kan pilihan aja. Dan ya udah, sekarang akhirnya gue tumbuh. Gingsul. Tumbuh apaan? Tadi kok ada chat ya? Kenapa dia poster? Iya bener. Ya gitu, ya udah, kayak iya juga ya. Gue akhirnya belajar untuk nggak ini loh, itu people pleaser aja kan, pinginnya semua orang seneng, pinginnya nggak ada yang nggak suka kita gitu. Mana mungkin di dunia ini nggak ada yang nggak suka atau semuanya satu arah gitu kan, nggak mungkin. Pemikiran lu nggak mungkin nggak ada yang nggak suka kita tuh muncul kapan? Ya sejak karya pertama kali ya. Kayak gue kan niatnya, ya waktu itu gue niat gue pengen bikin karya buat nyenengin semua orang gitu. Semua tuh kayak semua gitu maknanya. Untuk gue yang dulu tuh dalam sangkar, belum kenal dunia banyak, kayak semua orang tuh baik, dunia tuh indah, semua tuh bertujuan sama, membahagiakan semua orang. Terus ternyata pas bikin karya, oh enggak ya, nggak semua orang itu punya cara pandang yang sama, punya cara senangnya sama, dan ya udah juga nggak apa-apa. Dan ya udah, akhirnya gue berproses, gue bikin sesuatu yang gue mau bikin. Dan sambil melihat, oh ternyata ada orang yang senang, ya orang itu yang akan gue bahagiakan. Dan itu dari generasi 90 bertumbuh menjadi buku kedua adalah kesyon kayak di sini, soalnya di sini bagian pentingnya. Jadi kan dari generasi 90 terus generasi 90 kan 2012 ditulis, 2013 rilis. 2013, 14, 15 baru bikin buku selanjutnya. Itu Anak Kemarin Sore. Anak Kemarin Sore. Kayak itu sebutan orang-orang yang menganggap kayak, ya lu tahu apa gitu tentang ini. Dan ya udah, generasi 90 Anak Kemarin Sore nggak laku. Terus Anak Kemarin Sore nggak laku? Nggak, generasi 90 laku, Anak Kemarin Sore nggak laku. Alasannya? Kayaknya itu dibikin karena harus dibikin aja, bukan karena gue mau. Kayak, Cel, generasi ini peminatnya tinggi, bikin lagi dong sequelnya gitu kan, standar lah. Oh harus bikin ya gitu kan, gue kan masih nggak tahu maunya apa, cuma pengen bahagiain orang. Iya nanti orang lebih banyak seneng,
oh ya udah bikin gitu. Biasa aja. Terus 2015, 16, 17, 18. Jadi 2016 gue udah stuck tuh. Gue kan berarti nostalgia dari 2012, 13, 14, 15, 16, 5 tahun. Iya maksudnya kalau orang nostalgia sebulan, 2 bulan masih haha seru ya gitu. Tapi kalau 1 tahun kan lo kayak tentang Atun Kejepit Tanjidor tuh udah nggak selucu itu lagi untuk lo yang baru dibahas lagi di tongkrongan sama gue yang itu jadi pekerjaan. Dan di sisi lain kantor gue nggak mampu gaji pegawai gue no gue belum punya kantor. 2015 itu kan karya selanjutnya tuh. Nah gue tuh belum punya kantor, tapi gue lagi jualan kaos waktu itu. Jualan kaos, gue untung lah dari t-shirt itu, merchandise generasi 90-an. Ini tuh yang Power Ranger, yang semuanya. Duit royalty gue, anggaplah gue dapet 200 juta sekian, gue taruh lah di t-shirt. Sebelum gue taruh di t-shirt, gue beli buku, beli mainan. Tiba-tiba gue kayak, duit gue kok makin habis ya gitu. Nggak bisa hidup sesuka-sukanya, kan lahirnya kan nggak langsung anak orang kaya ya gitu. Bekerja lah, ya udah sisa duit itu gue jadiin t-shirt itulah yang akhirnya menghidupkan gue dulu, belum ada kantor. Gue dan teman-teman yang bantuin waktu itu. Ada Emen di sana, tau Emen kan? Emen yang bantuin gue waktu itu untuk t-shirt, terus dan Emen sih waktu itu, dan ada nama-nama lain yang mungkin kayak seliuran untuk bantu gue mempermudah prosesnya lah. Dan ya udah di 2000 dari 2012 sampai 2015 tuh dari t-shirt. 2015 gue taruh semua duit itu di produksian. Menjelang lebaran, omset gue tuh selalu paling peak tuh di lebaran. Gue ngerjain semua di sendiri di rumah, nggak sendiri sih, sama mbak gue sama keluarga gue bantuin kadang nyatet manual. Terus ada Dina temen gue bantuin tapi sebentar, dia harus kerja kantoran. Terus pas lagi proses itu gue taruh semua duit gue lupa berapa puluh juta. Terus orangnya kabur, terus habis kan. Waktu itu harusnya gue ikut bazar, dulu kan lagi trennya market museum. Gue harusnya dapet spot bagus di sana, dan gue udah kehitung, oke nih kalau untung gue bisa beli rumah, DP rumah nih. Entah DP rumah atau gue bikin perusahaan. Udah kehitung nih semuanya, umur 25 punya rumah gitu kan. Wah sukses nih perempuan gitu, cari rumah. Kebeli ini di lebaran. Udah taruh duit di produksian, orangnya hilang, gue kontak nggak ada, tapi gue dapat booth kan. Jualan apa, nggak ada barangnya. Ya udah gue akhirnya nyari akal. Ya udah gue cek di Alibaba. Ada jual cincin mutring, tau nggak? Tahu. Yang berubah-berubah warnanya. Iya, mutring itu kayak dulu tahun gue waktu kecil tuh kayak cincin yang mengikuti panas badan lah sebenarnya itu ya. Katanya kalau senang warnanya jadi hijau, kalau sedih, kalau marah jadi merah gitu. Nah, gue dapet lah di Alibaba di China. Terus gue jualan ini aja deh ya. Waktu itu harga sebox isi 100, 200 ribu. Gue jual di sini satunya 50 ribu. Jualan itu. Akhirnya booth itu isinya cuma jualan cincin mutring itu sama jualan jajanan 90-an. Gue ke Pasar Gembrong bikin set jajanan 90-an. Habis itu gue dibantu sama KPG sama barang-barang dia gue jualin. Gue dapat untung lah sekitar 7 atau 11 juta lah segituan. Nah sisa duit itu tuh pilihannya entah gue udah yang biasa aja atau gue gambling, gue bikin perusahaan. Cuma kalau gue gitu ditawarin sama Mayu sama Anya, temen gue, untuk ngontrak di ruko. Sampai hari ini kita di situ. Ini kebayaran? Ngontrak di ruko, satu ruangan studio itu 2 juta. Jadi gue hitung, kalau gue 3 bulan 6 juta, isi 2 juta. Bisa lah ya 3 bulan bertahan. Ya udah gue gambling. Sisa duit itu untuk 3 bulan perusahaan. Kalau untung gue bisa lanjut, kalau enggak gue tutup. Tapi kan di satu ruangan itu lu sendiri berarti? Karena lu belum ngitung sewa karyawan dan lain-lain kan? Gue bisa hire 1 pegawai. Gue bisa hire, dulu kan 1,5 juta gitu ya. Gue bener-bener kayak, ya siapa yang bisa bantu aja.
ya udah akhirnya bikin, kayak gue punya 11 juta lah waktu itu, gue bisa untuk 3 bulan bayar gaji around 2 jutaan sama ngerjain semuanya apa yang bisa dikerjain. Dulu masih kreatif studio hitungannya. Sambil terima klien buat Instagram, belum ada endorsement, tapi kayak masih tap in brand lah. Ada dulu kan masih zaman penumbuh rambut apa gitu-gitu, gue nggak terima karena kayak idealisme yang kayak gue mau brandnya tuh brand positioningnya harus di sini nih, brandnya harus yang bagus-bagus. Bener sih. Tapi kan untuk orang nggak punya duit itu terlalu ngoyo. Dan banyak brand yang akhirnya untuk brand yang online shop atau yang kayak peninggi, pelangsing gitu-gitu tuh kayak, duh gue nggak di situ, tapi gue butuh duit. Akhirnya itu jackpot, gue dapet pertama kali dari National Geographic. Wow, langsung itu. Pertama kali dan kayak duitnya lumayan, terus brandnya oke, dan itu akhirnya gue terima iklan pertama kali. Dari situ bisa nih, akhirnya bisa hidup kan, perlahan ada kayak brand-brand lain, terus akhirnya nambah timnya dan lebih dari, akhirnya generasi 90-an bertahan. Perusahaan gue bertahan 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, mau 10 tahun. Wow. Gitu. Ya udah, berjalan lah. Sambil berjalan gue bikin IP baru. Buku-buku baru. Buku baru itu masing-masing lu jadikan IP? Nggak ngerti dulu dulu tuh nggak ngerti. Taunya bikin buku, terus bikin merchandise udah. Gitu kan standarnya. Kalau band, film, ya kita duplikasi dari situ. Apalagi ya bisa diapain ya? Butuh duit juga. Inilah capeknya adalah gue harus gaji tim, gue harus kerja juga di luar, tapi gue harus kerja di dalam. Jadi bener-bener kerjanya 2 kali lipat. Kayak wah nggak bisa nih gini terus nih. Gimana ya satu karya ini bisa hidup panjang, karena gue ngerjain itu udah, gue invest waktu gue dan tenaga pikiran gue tuh bisa 2 tahun per karya. Kok masa hidupnya cuma 6 bulan, sayang kan. Ya udah cari-cari bentuk, terus gue ketemu banyak orang di perjalanan yang ngajarin gue. Salah satunya ada Hernu tuh manajer Aji. Untungnya gue abis ketemu Aji, terus gue ngobrol-ngobrol, ketemu lah, dan akhirnya nyari-nyari bentuk, terus kayak ada IP ya, di luar tuh ada IP. Gue ngobrol juga sama Mas Yoris Sebastian. Ya terus ngobrol-ngobrol, terus kayak akhirnya tahu kayak di luar tuh IP tuh jalan ya, ada Marvel, ada Disney. Itu gimana caranya kita ya, IP Indonesia apa ya yang bener-bener panjang dan bisa dikomersilkan secara wajar gitu, dan memang dampaknya bagus, nggak cuma untuk bisnisnya tapi untuk senimannya apa ya. Kira udah nyari bentuk. Iya ya, kayaknya ini generasi 90-an nggak bisa stuck di merchandise. Dan waktu itu memang gue tuh bikin event juga, event tapi bentuknya masih kerja kelompok lah. Kerja kelompok. Maksudnya kerja kelompok? Kayak ya siapa yang mau bantu, ayo dapat 100 juta kita bagi rata, dapat 20 juta kita bagi rata. Ini tuh yang di Rolling Stone segala macam itu kan? Itu sama Bena, sama Fendri, sama Bintang, kakak beradik itu yang barengan kita bikin event di sana. Sama Mas Pandit juga, dia bantuin untuk mendapatkan tempat. Dan ya udah bentuknya kerja kelompok, nggak ada bisnisnya, nggak ada sistemnya, dan semuanya tuh harus dirakit di setiap part gitu. Semuanya ya kan capek ya kalau semuanya udah di custom lagi. Event bikin satu, tapi nggak ada sistem yang pasti yang mempermudah prosesnya, dia bisa panjang umurnya. Gue mengumpamakan. Nah, gue mengerumpamakan. Bener, bagus. Untuk biar kayak TV. Memperumpamakan. Jadi gue memperumpamakan kayak, wah ini sama juga ya perusahaan. Gue itu udah punya tim tuh 3 orang kalau nggak salah. Timnya 3 orang. Gue kalau gue mati semua dong ya. Gimana ya cara kayak supaya gue mati, timnya bisa tetap hidup nih. Gak pernah tahu kapan nih umur gue. Cuma anak-anak ini kan gue merasa gue punya tanggung jawab ya buat bikin mereka semua yang mau memberikan waktunya loh, sebagian besar waktunya untuk perusahaan ini. Gimana caranya mereka bisa hidup terus ya. Dan ya udah itu cari bentuk, struggling, akhirnya gue ketemu partner Marcel yang konco gue. Dia akhirnya join ke kantor. Itu lama tuh dari awal, dia kayak, gue join deh. Duh gue gak bisa, lo gak boleh naruh duit dulu, gue gak tau pasti nih perusahaan jalan apa enggak. Lo lihat dulu deh, lama deh untuk kita negosiasi sampai gue bisa punya partner. Karena di kepala gue tuh, gimana caranya gak ngerugiin orang ya. Sedangkan mana bisa kan, namanya bisnis ya gambling, rugi sama untung ya sama harus ditanggung.
Cuma kayak mikirnya selalu kayak, jangan sampai ada yang rugi, siapapun yang entah staff yang masuk, entah partner, entah klien, jangan ada yang rugi deh. Kalau bisa rugi gue aja nanggung. Cara pikir kayak gitu yang akhirnya bikin gue cukup stressful, sangat stres waktu itu, momen itu. Dan ya udah akhirnya lebih ringan saat ketemu Marcel, partner gue di kantor. Akhirnya kita bisa ngebagi, iya ya, bisnis kreatif nih ya dunia akhirat ya, kayak kreatifnya harus maksimal, bisnisnya harus maksimal. Yang kemarin terjadi kreatifnya doang yang dijalanin, bisnisnya nggak jalan. Akhirnya ya kita sama-sama tahu gimana rasanya saat bisnisnya habis-habisan tapi nggak ada duitnya. Ya sebesar-besarnya maksud baik yang mau disampaikan lewat karyanya nggak akan panjang juga kan. Benar. Tapi begitu juga kalau bisnisnya doang yang kayak besar tapi value-nya nggak ada, kreativitasnya kecil, ya udah apa bedanya sama industri-industri besar lainnya. Dan ya udah, gue jalan, gue pernah sama Marcel struggling, kita cari bentuk yang pas. Karena Marcel orang fashion, bisnisnya rata-rata usaha fashion, sepatu, baju dan lain-lainnya, dia nggak familiar dengan IP. Kita cari bentuk, kita struggling lama, dan akhirnya ya udah sambil berjalan. Di 2016 gue quarter life crisis tuh. 26 krisis usia seperempat bahasa Indonesianya. Itu kayak, aduh duit juga nggak dapet nang, gue nggak digaji. Gue tadi agak muncrat, sorry ya. Nggak apa-apa, nyampe dulu ini. Sorry. Nggak apa-apa. Pakai face shield. Nggak usah. Nah, agak repot ya pakai face shield. Nah, umur gue 26 tahun, gue quarter life crisis. Gue pada saat itu duit juga nggak ada, nggak digaji. Jadi benar-benar kerja, gaji buat anak-anak. Gue pun nggak bisa bantu rumah, gue nggak bisa bantu orang tua gue nggak bisa ngasih duit. Kan ada rasa bersalah ya, kayak aduh gimana ya, gue kayak kerja capek badan doang. Bapak gue punya perusahaan, bapak gue berusaha keras untuk gue tarik ke perusahaan dia. Bapak gue di perusahaan otomotif, dia berharap gue bisa melanjutkan, sedangkan gue kan ada kayak rasa tuh nggak bisa nih di rumah satu keran doang. Kalau suatu hari nanti susah kayak dulu tahun 98 gimana ya, listrik mati gimana ya gitu, mikirnya panjang. Ya udah nggak ada cara selain gue harus terus aja nih kerjain nih. Nggak ada duitnya tapi ya udahlah, berapa kerjaan dapat kerjaan 1 juta 2 juta ya ambil aja lah, at least survive, at least nggak minta sama bapak ibu gue pikir. Karena sekalinya gue udah minta, mereka tahu kondisi gue nggak baik. Mereka pasti jadi khawatir dan mulai ragu sama apa yang gue kerjain. Jadi ya udahlah, kerjain apa aja kerjain deh. Terus semuanya tuh seminar semua diambil, bikin iklan, bikin desain buat perusahaan lain, apapun yang ada diambil. Sampai 2016 tuh gue kayak capek kan, udah drain banget nih, gimana ya, duit nggak ada, kerjaan gitu-gitu aja. Ya generasi berapa tahun abis itu kan udah slow lagi. Wah masa gue nggak bikin apa-apa lagi ya, udah nih gue gini doang. Nah waktu itu gue nulis doang di notes, tulisannya tuh, ibu takut lupa rasanya muda, ibu tulis pesan ini untuk kita. Jadi memang pesan yang gue pikir gue mau tulis suatu hari mau gue kirim ke anak gue di masa depan. Dan khususnya gue mau kasih pengingat untuk diri gue. Karena gue lihat beberapa orang di sekitar gue saat menuanya kok makin mengeras ya, padahal waktu mudanya nggak kayak gini nih. Atau dulunya waktu muda dia kayak ngomongnya nggak kayak gitu, terus kok makin tambah umur kok dia beda ya. Suatu hari gue akan kayak gitu juga nggak ya? Gue akan jadi orang yang gue benci nggak ya? Udah akhirnya gue tulis. 2016, 2017 berjalan, perusahaan kondisinya makin menurun, makin struggling, gue nggak punya duit, gimana ya? Sampai di momen itu, gue inget gue mau ke mall, gue berusaha untuk kemanapun gue pergi, gue bisa ngajak makan kakak gue, ngajak makan keluarga gue. Waktu itu gue lagi pergi makan nih ke BX, terus kayak yuk kita makan sushi gitu. Terus pas gue makan, terus kayak pas gue liat rekening gue, ya tinggal 80.000, gue bilang apa ya? Terus gue kayak balik badan menitikkan air mata. Itu gue paling kelemahan gue nggak bisa ngajak orang yang gue sayang seneng tuh, gue tuh lemah banget tuh kayak, ya kalau dia udah seneng banget tadi. Terus gue kayak, Cio kayaknya enakan makan di rumah kali ya, kayak mami masak deh tadi. Udah tuh di momen itu kayak, wah gue nggak punya duit lagi nih, tinggal 80.000. Duit ya sekali dapat project 5 juta tapi 3 bulan gitu kan. Maksudnya nggak mencukupi lah gitu. Dan ya udah 2017 berjalan, kondisi makin chaos,
perekonomian keluarga gue juga ikut chaos waktu itu. Ingat gak di krisis berikutnya? Krisis berikutnya kayak gue pulang tuh rumah tuh disita, rumahnya disita. Sekarang gue tau gue nggak bisa bantu, gimana ya? Perusahaan gue juga struggling. Terus gue diskusi sama Marcel, gue pikir gue tuh punya sebenarnya satu karya, tapi gue nggak pernah rilis kayaknya. Ini notesnya, gue tunjukin waktu itu ke beberapa orang terdekat gue, terus mereka kayak, loh bagus ya. Terus masa? Iya. Terus gue bikin rekaman hari itu. Ini judulnya Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini. Buku ini akan mengubah banyak hal di hidup gue. Ini akan meledak sih. Sudah gue tidur. Ide itu bikin gue nggak bisa tidur sampai pagi. Akhirnya gue tidur, terus gue bilang ke kantor. Gue bilang ke Marcel, ini gue punya satu hal besar untuk gue. Gue mau ini dirilis. Gue mau perusahaan kita lanjut. Semoga ini jadi bisa berhasil. Sambil berjalan gue bikin Instagram. Buka cerita, gue bikin sosial media, ya udah nggak ada ekspektasi apapun, gue komunikasi setahunan. 2018 itu rilis dan ya benar, alhamdulillah berhasil. Sejak berarti gue karir dari 2008 2009, gue baru pegang duit itu 2018. 10 tahun. Gue hampir nggak ada, bener-bener ngepas. Bener-bener ngepas, dan akhirnya tuh gue bisa ngerasain duit gede yang bisa gue bayar bantu rumah, ikutan jajanin bapak gue, jajanin ibu gue, tuh baru setelah NKCTH. Bisa menyenangkan lo ya. Dan ya itu ternyata kepuasan gue. Akhirnya gaji anak-anak bisa lebih stabil, bisa naik. Kan mereka kan ngasih waktunya ya, ngasih semua banyak hal ke perusahaan gue. Kan gue rasa bersalah ya pulang. Gue bisa ngasih apa ya? Gaji ya UMR ngepas lagi. Tapi ya NKCTI ngubah banyak. Ya udah jadi film, jadi music sama Petra, jadi buku, banyak gitu. Bahkan lo sempat nyanyi juga ya? Itu terjebak lah, itu karena lagi bareng-bareng ngumpul, ya udah bikin. Tapi itu jadi soundtrack Changi Airport. Gimana caranya lo bisa dipanggil sama Changi buat ngechat di sana? Enggak, gue nggak ke Changi karena pandemi, ada campaign Changi untuk orang balik lagi ke Singapura. Terus ya jodoh rezekinya ke lagu itu udah gitu. Gue penasaran sama itu satu, sama pesawat kertas. Apa sih pesawat kertas? Tadinya gue mau perahu kertas. Tapi udah ada. Nggak tahu udah itu. Ada Pirates of Caribbean. Apa ya? Karena simbolik aja. Karena kan gue liat kalau Doraemon tuh dia punya scene waktu, pintu kemana saja. Astro Boy, idola gue tuh selalu punya icon sesuatu yang bikin kita lihat satu benda itu aja tuh inget. NKCTI ini apa ya? Surat, amplop, nggak menarik. Oh ya apa ini, bisa dilempar, dikirim ke masa depan, kertas, ya udah. Jadi itu kayak tunnelnya untuk perpindahan zamannya lah. Itu icon aja yang gue pikir cari bentuknya udah itu. Gitu. Kalau lu tetap jadi misalnya sampai sekarang nih, desainer. Iya, sampai sekarang lu menjadi desainer. Lu akan tetap memulai bisnis ini atau enggak aja? Kan bisnis ini kan tidak mudah ya. Iya. 10 tahun lu berusaha gitu. Berusahanya tuh benar-benar keringat darah gitu. Kalau lu jadi desainer aja, pasti gue udah kerja di perusahaan orang. Karena gue waktu itu kayak bercanda sama sahabat-sahabat gue bilang, lo lihat ya, kalau suatu hari gue kerja di agensi atau gue kerja di perusahaan orang, saat gue udah nyerah sama hidup gue. Tapi di saat gue belum ada di sana, berarti gue masih memperjuangkan mimpi gue. Dan ya udah berjalan, capek, itu bertahun-tahun baru bisa ngerasain duitnya. 2018 kan panjang, cuma gue merasa itu menyenangkan prosesnya. Karena yang tumbuh bukan perusahaan doang. Oke, yang tumbuh bukan perusahaan doang. Guenya juga tumbuh. Guenya yang tadinya sangat people pleaser aja, yang semua orang harus bahagia, ternyata saat lo jadi leader nggak bisa. Ya beberapa hal harus dibenarkan dengan sesuatu yang lebih saklek, lebih bulat disampaikan. Nggak bisa kayak, ya udah deh gue aja ngerjain, nggak enak udah nggak apa-apa lah, udah telan aja.
nggak bisa saat pimpin suatu perusahaan ya harus dikomunikasikan, dan di prosesnya akan ada orang-orang yang kecewa nantinya. Ya sudah, at least niatnya nggak jahat, dan beberapa orang wajar punya ekspektasi lain di sana, perspektif berbeda, dan ya sudah, at least semuanya menjaga hubungan baik. Ya sudah, di prosesnya gue pun jadi tahu untuk oh gue tuh ada limitnya ya. Gue kena autoimun. Pas bikin perusahaan gue kena autoimun, psoriasis, GERD, sama hyperthyroid terakhir. Itu momen dimana akhirnya gue memutuskan untuk cuti di perusahaan gue sendiri. Jadi kayak gue tahu limit gue ya, gue coba kerjain semua, dari finance, dari shipping, dari produksi, dari desain, dari ide, dari apa, udah pernah coba kan semuanya. Tapi ternyata badannya yang bereaksi, badannya kayak tolong gitu kan. Ya kan semua orang punya kapasitasnya, ada yang memang kuat. Oke, ternyata badan gue waktu itu stressful karena gue waktu itu sibuk menimbang semua orang di kantor, kayak yang ini karakternya ini karakternya beda-beda semua kan. Terus gue berharap semuanya happy di ruangan itu. Gue mungkin udah nggak berharap di karya semua orang happy, tapi di ruangan itu at least semua orang happy lah kerja sama gue. Cuma itu stressful juga kan, kayak ya orang beda-beda aja, dia mau happy nggak happy itu pilihan aja. Dan gue waktu itu sibuk untuk penuhin itu semua, dan gue drop. Gue kadang jeda, gue masuk ruangan, gue nangis tapi gue keluar kayak ya halo, terus yuk kita meeting yuk gitu. Karena gue tahu kondisinya kan gue nggak ada duit juga, tapi gue tahu nih orang ngasih tenaganya gitu. Tapi kayak di sisi lain pasti ada karakter-karakter yang bentrok sama gue. Cuma gue nggak bisa marah orangnya, gue cuma kayak ya udah oke, gue harus apa ya, udah gue diambekin pegawai, di konfront di depan publik, dan berarti ada yang kecewa lagi nih sama gue, gimana ya. Dan ya udah gue cari bentuknya, ternyata nggak bisa begitu. Kayak Steve Jobs bilang, kalau mau bahagiain semua orang lo harus jadi tukang es krim, jangan jadi leader. Gue sudah membeli alat es krim, nggak itu poinnya. Ya tapi tetap lo nggak bisa bahagiain semua orang. Tetap enggak. Ya itu, dan ya akhirnya pas gue mulai berproses, gue mulai bisa ngomong kayak oh ini nggak oke, ini oke, harusnya nggak begini, bekerja seperti itu. Dan akhirnya gue kasih ini karya terakhir gue, NKCTHI, maksimalin, dan alhamdulillah udah berhasil. Perusahaan akhirnya bisa lebih stabil, gue bisa naikin gaji anak-anak. Saat itu gue bilang sama Marcel, gue cuti. Gue merasa udah ya, cuti beneran nih? Gue cuti beneran. Selama gue ada di situ, di suatu tempat, dan gue merasa ada sesuatu yang berantakan, gue pengen beresin terus. Tapi ternyata sekarang badan gue nggak beres nih. Gue udah cukup nih, gue punya saving sekian, perusahaan udah punya duit sekian nih, sampai buku KTBB waktu itu. Udah punya ya, perusahaan udah cukup uang untuk melakukan apapun yang mereka mau. Gue sudah cukup untuk bisa santai nih. Udah terakhir si film 2019 terakhir gue tur berapa kota ya, puluhan kota tuh, dari tur NKCTHI, lanjut tur KTBB, Kamu Terlalu Banyak Bercanda, buku selanjutnya, lanjut tur film. Dan di momen itu gue baru sadar gue kehilangan soul gue. Soul tuh gimana maksudnya? Kayak gue cuma punya badannya doang. Gue nggak tahu otak gue di mana ya, kayak semuanya kelewat aja. Dan NKCTHI kan alhamdulillahnya jalan. NKCTHI jalan, gue kayak idealis berikutnya, kayak NKCTHI aja bisa ramein toko buku ya, toko buku gede. Pas gue tur nih, toko buku kecil ini nggak kebagian nih kuenya. Akhirnya bikin KTBB khusus dijual ke toko buku kecil, nggak mau dijual toko buku besar gitu awalnya. Terus ternyata prosesnya ketemu sama Blibli, pihak-pihak yang support lainnya, dan akhirnya karyanya jadi gede lagi gitu tanpa sengaja. Dan ya udah, gue merasa udah nih ya, bekalnya sudah cukup gue titipkan ke perusahaan, dan waktunya gue kayaknya break dulu nih untuk diri gue. Ya udah 2019 tepat pandemi. Bener-bener break, semua orang harus break, bukan cuma gue. Break gila juga pas break, stressful kan, semua orang kayak adaptasi kan, karena otot lo kebiasa dipacu terus non-stop. 2008 freelancer sampai 2019 linglung lah kayak udah nih apa mulai ngecek mainan. Iya. Gue ngapain ya waktu itu? Gue jadi barista. Tapi itu enggak langsung kan, bulan-bulan awal semuanya struggling ya, semua orang struggling. Dan pace-nya cepet banget, bilang gimana nih, ngapain nih?
linglung, tapi kan saat itu kayak banyak penyakit-penyakit yang kita nggak ngeh akhirnya muncul semua ke permukaan. Banyak teman-teman gue pun cerita, gue tadinya nggak GERD, gue baru tahu gue ada GERD dan lain-lain. Begitu juga gue ternyata cek ya gue ada hyperthyroid, autoimun udah tahu sebelumnya, dan beberapa penyakit yang kayak wah gue tuh jahat ya sama diri gue sendiri ya. Kayak gue sibuk banget nih senengin A, B, C, D, E, F, G, tapi gue membiarkan diri gue telan aja udah semua telan aja. Dan psikolog gue bilang ya saat lu membiarkan sinyal-sinyal badan lo, saklar-saklarnya perlahan akan off 1, off 2, off 3. Dan ya selama ini lo gak dengerin dia aja, lo biarin. Dan ya juga ya, gue jahat juga sama badan gue, dan itu gue cuti. Gue jahat juga sama badan gue itu mungkin gak jadi pesan yang lo tulis di pesawat kertas lo, tapi gak lo lempar ke depan, tapi lo lempar ke belakang. Gue lempar kemana ya? Tadi mana ya? Iya tapi ya gitu lah, pasti kayak gue tuh baru sadar tau gak apa? Selama gue berkarya gue mulai punya pemikiran yang lebih matang. Semuanya gue buat itu nggak ada yang untuk sekarang. Semuanya gue persiapkan untuk masa depan. Gue kirim surat untuk diri gue di masa depan. Untuk kalau gue punya anak, untuk orang tua gue, untuk siapapun itu, semuanya tuh nggak ada yang ke dalam gitu. Semuanya nggak ada yang di momen ini, bahkan semuanya dipersiapkan. Oke, gue harus punya karya, gue punya judul sampai 10 tahun ke depan gue semuanya merencanakan sesuatu sangat matang gitu. Setiap tahun gue punya planning, gue mau ini itu kalau nggak kejadian ya udah gue akan bikin ulang. Tapi gue nggak pernah kayak hari ini mau ngapain tuh gue nggak tahu. Maksudnya gue nggak pernah pakai intuisi gue. Yang lo pakai adalah ya logika gue sama perasaan gue. Gue berkarya dengan perasaan gue sama logika gue harus terus gerak, harus hidup terus, semuanya harus hidup dengan senang gitu. Nggak ada pesawat yang lo kirim ke masa lalu sama sekali, semua ke masa depan. Di KTBB sebenarnya itu tuh kayak mundur tuh. Itu rage kan isinya. Yang KTBB itu tuh tentang 10 tahun kemarahan dia, surat kemarahan dia nggak pernah dia bagi. Akhirnya di akhir tahun dia ngebaca satu persatu surat kemarahan itu, dia bakar. Proses dia mengetahui, gue marah loh gue ini loh, gue itu loh gitu. Jadi kayak itu proses berdamai lah. Tapi ke belakangnya gue tuh suka kayak yang sudah lewat tuh ya udah. Ya udah tuh ya udah atau ya sudah, ya mau gimana kayak iya dia ngebentuk gue betul. Cuma saat gue meratapi ya, itu cuma akan bikin diri gue tuh tenggelam di sana gitu. Tapi ya sudah, oh ya ini tuh gini ya, dia ya udah itu ngebentuk gue sekarang ya. Ya kantor misalkan, kantor tuh ngebentuk gue jadi lebih bisa marah sekarang. Gue bisa bilang gak mau, gue gak suka, gak nyaman. Ya baik dan buruknya kan pasti kadang efeknya kadang berlebihan nih gue reaksinya. Tapi kan oh iya gue tahu itu pernah ada, itu bukan apa yang ada di masa lalu nih sekarang. Cuma paling yang gue pelajari adalah gue hidup untuk hari ini. Itu yang gue gak punya. Jadi lu nggak punya sampai sekarang? Kemarin waktu pandemi. Waktu pandemi itu gue nggak punya itu. Semua karya gue yang gue baru sadari, semuanya itu mesin waktu. Generasi itu balik ke tahun 90-an. Yeah. Yang kedua tuh balik. NKCTI itu maju ke 2025. KTBB itu mundur ke 2008. Nggak ada karya gue yang exact moment itu, nggak ada. Semuanya tuh entah ngomongin masa lalu, masa depan udah. Dan begitu juga gue ternyata gitu, kayak gue nggak pernah kayak bangun gue cuma pingin nggak ngapa-ngapain, ya udah nggak gue lakukan. Kerja aja harus penuhin nih, harus gaji pegawai, harus apa gitu. Secapek itu kan punya perusahaan sendiri? Lumayan lah, nggak secapek para pahlawan yang perang dulu pasti ya. Itu ngep itu, lari. Iya, kayaknya kan capek ya. Kalau gue denger hidup orang lain capeknya juga macam-macam kan. Cuma yang gue sadari kayaknya kan semakin gue tambah umur, gue makin kenal diri gue. Gue tuh melakukan banyak hal tuh pakai hati. Pakai hati, semuanya tuh keputusan pakai hati. Sedangkan itu tidak bisa dilakukan di perusahaan. Jadinya gue kan harus pura-pura jadi orang lain kan di sana. Ya bukan
maksud gue mungkin bukan pura-pura ya, emang gue harus berusaha ya, gue harus berusaha menjadi gitu. Sedangkan mungkin by nature gue lahir tuh ya perempuan perasa yang ya udah gitu, gue bisa berkorban apa di sini nih, selalu tentang pengorbanan aja. Pas gue jadi leader di suatu ruang, gue nggak bisa kayak gitu, dan gue harus 2 kali lipat lebih usaha daripada mungkin orang yang terlahir untuk jadi pemimpin ya. Kayak orang yang memang udah punya sikap gitu hidupnya. Nah, gue tuh harus melepaskan gue yang natural itu, ditaruh dulu ya di sini, gue ngambil peran yang berbeda, dan itu melelahkan buat gue. Dan gue memilih tidak menjadi itu. Gue memilih untuk, ya bisa kok, gue pernah nyoba bisa, cuma gue nggak mau. Gue mau ngambil peran yang gue mau jalanin ini 10, 20, 30, 50 tahun lagi nggak melukai diri gue. Itu yang gue ambil sekarang. Lu ada kepikiran enaknya jadi karyawan lu kayaknya deh gue. Ada pikiran kayak gitu nggak? Gue, ya kan kita ngetes lah banyak hal, personality test, kita cek diri kita kayak gimana. Apalagi tuh yang aplikasi yang ada orang jadi generator, ada yang jadi apa gitu. Human design system. Human design dan lain-lain. Ya ternyata memang gue bukan orang yang tercipta untuk berada dalam suatu sistem yang ketat. Seniman sekali lah gue. Seniman, cuma gue punya jiwa untuk menggerakkan suatu hal gitu. Jadi ya gue nggak jadi karyawan, kayak gue stressful, punya rutinitas, karena gue dalam minggu ini gue pengen bikin es krim aja, gue minggu depan gue pengen baking kue, gue minggu depan pengen kerja terus nih, non-stop ya kerja gitu. Cara kerja otak gue tuh kayaknya bukan untuk sistem. Jadi kenapa gue prefer bikin sistem sendiri untuk perusahaan gue? Karena itu lebih suit you well. Kayak permainan buat gue. Jadi main aja kayak main, walaupun kerja ya main. Tapi kemewahan yang lu punya itu kan nggak dipunyain sama banyak orang. Skala happiness tuh 10-100 sekarang ini di kondisi yang sudah mulai membaik ini? Gue tuh nggak percaya happy banget lagi. Itu terlalu menyeramkan buat gue. Dari kecil gue setiap gue habis senang banget, lu khawatir akan sedih? Gue ingat gue duduk di depan jadwal pelajaran gue nih. Gue ambil Johnson, hari ini seneng lagi, besok apa ya? Itu jadi kayak terlalu mengkhawatirkan buat gue. Tapi kan pada akhirnya memang hidup begitu aja, sampai mati juga begitu. Kalau ngomongin skala sekarang gue cukup. Gue ngerasa cukup. Ya 70 gitu. Kalau udah sampai 80 gue agak kayak gitu. Tapi masa lu nggak bisa membiarkan diri lu bahagia? Iya, bisa. Gitu bisa. Tapi tidak menenggelamkan diri gue sebahagia segitu. Dalam perasaan apapun lu nggak mau tenggelam? Berusahanya gitu. Ya pasti manusia banget gue, pasti naik turun, senang banget. Gue bahkan punya kurva mood gue dalam tahun ini gitu. Gue bisa lihat, oh ya gue cukup nih, seneng banget nih bulan ini gue 3-4 kali lah, 7 kali ya, udah berlebihan lah nih. Ya gue diajarin untuk menjadi bandul aja sih, untuk bisa balik lagi stabil. Karena sedih banget, juga capek, tapi pasti akan ada titik itu. Seneng banget, menyenangkan, cuma seberapa butuhnya sih kita hormon seneng itu sebanyak apa sih? Kayak ya cukup-cukup aja lah. Kalau semua label lu dicabut, lu tiba-tiba ke-restart semuanya. Gue tadi denger lu tiba-tiba ke-restart, gue bingung. Ke-restart? Misalnya lu tiba-tiba Kristen, kedengeran apa? Ke-restart. Kristen. Kalau lu tiba-tiba ke-restart semuanya, lu mau ngapain sih, Jel? Gue ke-restart semuanya dari lahir enggak nih? Enggak, gue dari sekarang tiba-tiba nol aja. Mau jadi orang baik sih. Baik, elaborasi baik. Iya, gue tidak berusaha semaksimal mungkin tidak merugikan siapapun. Karena termasuk itu, dari lu? Diri gue juga. Karena itu hal yang gue bisa lakukan, punya duit atau nggak punya duit. Karena gue pernah nggak punya duit banget, gue pernah punya duit banget. Oke, benar, pas punya duit banget jadi baiknya berupa material gitu. Tapi saat nggak punya duit, kebaikannya itu kan akhirnya harus dikreativitaskan kan. Kayak oke ya, gue dengan tidak jahat aja, nggak merugikan, nggak ngambil hak gue, nggak ngambil hak orang lain, nggak apa, itu paling. Kalau gue lahirnya jadi anak orang kaya, kayak gue mau jadi filantropi ya. Cuma kan lu riset berarti nol ya. Filantropi itu lu ngapain di bayangan? Bagi lagi, gitu tuh menyenangkan banget,
menyenangkan banget tau. Yang menyenangkan dari setelah NKCTI itu gue punya uang dan gue bisa kayak gak usah khawatir, ayo makan gitu. Itu tuh menyenangkan. Berbaginya atau? Lihat, karena gue tahu dulu rasanya pertama kali gue diajak bapak gue misalnya makan ke hotel. Kan kayak ada air mancur coklat. Saat lo punya, lo nggak bisa menikmati itu semua sepenuhnya kayak orang yang pertama kali ya. Gue naik pesawat, tiap gue pernah yang ini gitu cukup kan. Tapi saat pertama kali gue ajak siapa misalkan mbak gue atau siapa ke tempat mahal dan dia kayak antusias banget, gue nggak punya itu. Gue nggak punya spark itu dan itu tuh menyenangkan. Melihat spark itu di orang lain. Karena gue nggak tahu kebahagiaan itu bisa dirasakan sama konglomerat itu apa enggak gitu. Kebahagiaan yang lo kayak pertama kali lo punya tas misalnya sederhana, orang suka ngomongin ini ngapain sih orang tuh punya kemewahan atau apa, tapi kan itu kebahagiaan orang beda-beda ya. Pertama kali untuk orang nabung beli sepatu atau apa, gue tuh kalau gue kebayang tuh kayak wah gila bisa mewujudkan orang itu tuh pasti kayak gue pingin. Waktu dulu gue tuh pingin punya HP 3315 tapi nggak pernah. Tiba-tiba dia wujudin kan kayak wow gitu. Sekarang kan mau punya sesuatu nggak perlu nabung lagi gitu, kayak bisa, tapi kan nggak itu juga bentuk kebahagiaan yang hakiki gitu. Cara lu nimbulin nggak gini, kalau lu boleh egois, orang nggak akan sakit hati sama lu. Kalau lu boleh egois, lu mau ngapain Jar? Kalau gue boleh egois, ngapain ya? Semua cara gue nggak tahu. Gue mau marah apa yang gue mau marah? Mau ngomong kasar, stop ngomong kasar gue nggak ada. Gue bisa perbanyak loh. Ya apa ya? Gue mau minta orang mikirin diri dia sih. Maksudnya? Ya banyak orang kan akhirnya kayak jahat tuh sebenarnya jahatnya tuh banyak ke diri dia sendiri kan. Kayak misalkan orang kerja, lo kerja nggak bener kan sebenarnya lo butuh duitnya kan lu butuh keluarga, lu buat hidup. Ayolah kerja yang betul buat diri kita masing-masing dulu deh. Masa buat diri kita dulu belum penuh? Saat orang sekitar gue bisa cukup buat diri dia sendiri, harusnya tidak jadi beban untuk orang lain. Itu mungkin egois sih. Hal tersimpel apa yang bisa menyenangkan lu? Hal tersimpel, ya itu gue sekarang gue tuh nggak punya hobi. Yang lu lakuin buat lu dan melibatkan punya lu. Hobi. Oke, punya hobi. Gue dulu ternyata nggak punya hobi. Dari gue bisa bekerja, hobi gue tuh kerja non-stop bekerja. Gue ternyata baru sadar gue suka banget kerja. Gue dulu jarang bergaul. Baru sekarang ini gue bisa sering main sama teman-teman. Dulu jarang bergaul. Ya pacar juga nggak punya, apa juga nggak ada. Semuanya tuh tentang pekerjaan dan keluarga gue dan sahabat gue yang nggak banyak lah. Sekarang pas pandemi khususnya, gue bisa beli sesuatu hal mahal untuk kegiatan gue sendiri. Dulu nggak bisa. Jadi gue baru sadar, gue tuh nggak punya hobi ya. Orang kan kalau stres, dia kerjaannya penyanyi, dia stres nyanyi, dia mancing gitu, atau dia ngapain. Gue kan hobi gue dulu desain, kesenian ya, kreativitas. Tapi itu kan sumber penghasilan gue sekarang. Gue bikin desain untuk klien, gue bikin buku dulu nulis ya sekedar nulis. Sekarang nulis ada tujuannya, ada target. Dan akhirnya untuk pertama kali gue punya hobi tuh pandemi. Makanya gue seneng tuh kayak gue beli oven, terus gue bikin kue. Bikin kue apa? Kirim ke semua teman gue, terus dia kayak enak banget. Hati gue seneng banget itu. Kalau lu bisa minta ke orang lain, sorry. Mati. Enggak. Kalau lu bisa minta ke orang lain 3 hal. Lu minta ke semua orang 3 hal yang cuma buat lu. Lu bakal minta apa? 3 hal. Yang 3 dulu, yang nomor 3 dulu. Cuma buat gue. Lu minta apa ke orang? Pikirin diri lo. Karena saat dia udah mikirin diri dia, gue gak perlu capek-capek mikirin. Ini yang kayak gue tuh kayak liat kok lo menyia-nyiakan diri lo sendiri. Gue pun iya ya, maksudnya mungkin beberapa orang mikir itu juga ke gue. Tapi kalau gue perspektif gue doang, gue agak kayak kenapa sih lo tuh jahat sama diri lo? Gue tuh selalu mau bantu orang yang kayak lo gak gini dong harusnya, kayak sama diri lo gak kayak gini sama hidup lo gitu. Tuh, pikirin dirinya sendiri.
mungkin akan meringankan beban gue untuk tidak memikirkannya. Untuk apa ya, gue dulu ada pemikiran kenapa sih lo nggak bisa at least samain aja energi lo sama gue gitu. Tapi kan nggak bisa ya, gue menyadari manusia dengan porsinya. Kalau semua orang sama ya kehidupan membosankan banget ya. Dan kalau gue bisa bilang apa ya, nggak ada lagi yang gue pengen. Kakak gue, misalnya figur kakak gue nih, ini gue cuma bilang Cielo baik-baik deh pikirin diri lo gitu. Tapi kalau nggak pun tenang, gue ada di sini, gue nggak akan ada di, gue nggak akan nggak bantu lo. Gue akan jadi orang pertama yang marah kalau ada orang yang ganggu lo gitu. Kayaknya selalu tentang itu sih, nggak ada lagi. Tolong dong ngertiin gue, tapi kayak siapa sih, kita juga nggak ngerti diri kita. Gue kayak nggak ada yang lo mau minta ke orang lain. Apa ya, gue minta teman-teman gue nih kayak suka nggak mau nerima, misalkan ayo kita makan, mereka tuh nggak mau nerima. Dan gue tuh bingung nanti duit gue buat apa gitu. Maksudnya banyak bentuk lainnya, cuma gue tuh kebahagiaan gue tuh ngebahagiain orang kan. Saat gue mau membahagiakan tuh terima aja bisa. Kayak terima aja gitu udah gitu. Gue tahu kenapa gue bisa baik ke situ karena lo gak manfaatin gue. Udah gue tahu kok siapa orang yang memang baik karena baik atau memang ada tujuan itu menerima apapun itu, karena itu kebahagiaan gue. Terus udah sih, apa ya, mau marah nggak ya gue? Enggak sih, nggak ada. Lu mikir apa sih?